Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi Channel. Halo sahabat Pak Pi Channel, malam ini kita akan membahas sesuatu yang itu menjadi pengalaman Pak Pi seharian, bahkan tiap hari. Oh ya sahabat Pak Pi, tapi jangan lupa nanti di subscribe dan di like video-video Pak Pi ini, karena itu bagian dari apresiasi dan penghargaan sebuah karya Pak Pi, meskipun sederhana barangkali bermanfaat. Oh ya sahabat Pak Pi, saya malam ini akan merenung sendirian, dan sahabat Pak Pi akan Pak Pi ajak untuk merenung sendiri di rumah masing-masing. Apa yang Pak Pi renungkan kali ini barangkali menjadi pemikiran sederhana dari panjenengan semua. Begini, bermula dari hal sepele, dari sebuah pertanyaan kepada murid-murid saya. Yang pertama, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan adalah mengenai cita-cita murid saya. Kebanyakan cita-cita murid saya banyak yang ingin menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi pengusaha, bahkan sedikit yang kekinian yaitu menjadi programmer, ada yang menjadi YouTuber dan lain sebagainya. Itu bagian dari kekinian. Yang saya renungkan, mengapa tidak ada yang menjawab menjadi petani. Barangkali itu yang menjadi pikiran Pak Pi, mengapa toh murid Pak Pi tidak ada yang menjadi petani. Benarkah petani itu tidak kaya? Benarkah petani itu tidak menyenangkan? Atau bahkan petani itu bagian profesi yang tidak terhormat? Mari kita kaji satu persatu. Bahkan akan kita cari jawaban untuk menentukan penyebabnya. Ya, barangkali pengalaman dari orang tua anak-anak atau murid-murid, karena ayahnya menjadi petani dan tidak pernah kaya, atau petani yang tidak memiliki uang, karena generasi milenial, generasi Z atau generasi kekinian, sebagai pedoman kesuksesan adalah berapa rupiah yang harus diterima. Tetapi begini sahabat Pak Pi, justru yang paling kaya dan yang terhormat adalah petani, karena negara agraris seharusnya menjadi petani adalah pilihan. Ketika itu bagian dari pilihan, apakah benar yang menjadi petani itu bagian dari keterpaksaan, atau menjadi petani itu bagian dari nasib karena tidak bersekolah? Nah, sekarang bagaimana kita putar balik kenyataan itu? Bagaimana kalau kita menjadi petani itu harus sekolah, sehingga menjadi profesi yang tidak dikesampingkan? Nah sahabat Pak Pi, menjadi petani itu seharusnya menjadi profesi yang sangat mulia. Menjadi petani itu bagian dari masyarakat yang terhormat, karena menjadi petani itu bagian dari masyarakat yang kaya. Bagaimana menjadi petani itu kaya? Sederhana saja, filsafat dari orang-orang tua yang pernah Pak Pi ajak serawung. Ketika menjadi petani,
hasilnya adalah palawija, maka ketika hasil palawija itu diharapkan oleh orang lain, maka dengan rela para petani itu mengiyakan. Contoh, Mbah, minta pugungi Mbah. Maka jawaban mbah-mbah yang menjadi petani, kono le mundut le, sak warekmu. Digodhog ya enak, dibakar ya enak. Telone jan jos. Sungguh mulia. Tetapi coba misalkan ada Pak Dokter, kemudian pegawai-pegawai pemerintah yang satu bulannya gajiannya puluhan juta, terus ada orang kampung yang minta, Pak, Bu nyuwun bayarane Pak 100 mawon. Jawabannya, mun mboten gadah, mun telas Kang Mas, mun damel blonjo, damel napa-napa telas. Beda toh menjadi petani dan menjadi pegawai. Tapi kalau menjadi petani, meskipun hasilnya adalah singkong, hanya singkong itu yang ditanam, maka itu bagian dari penghasilan. Tetapi mereka atau dia merelakan penghasilan sebagian itu untuk dimiliki oleh orang lain karena pengen. Misalkan yang dihasilkan petani selama 1 tahun itu 800.000, tetapi orang minta ketela pohonnya berapapun diperbolehkan. Nah, itulah bagian dari keutamaan menjadi profesi petani. Belum hal-hal lain, misalkan sikap kegotong royongan, sikap kekeluargaan, saling membantu, saling merasakan apa yang dirasakan oleh temannya dan lain sebagainya. Bagaimanakah hal tersebut disampaikan kepada generasi kekinian? Tentunya tidak akan menarik, karena pilihan profesi adalah pilihan berapa finansial yang harus ia dapatkan. Terus bagaimana? Mari kita ciptakan generasi petani, generasi milenial, petani milenial yang kaya. Kaya segala-galanya, baik finansial maupun hal lain. Maka pilihannya petani harus cerdas. Petani tidak hanya menanam saja, tapi mari berkomunal untuk mempersatukan misi dan menguasai pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Itu yang harus dilakukan sehingga negara Indonesia, negara agraris, akan menjadi kuat dalam kebutuhan pangan, kemandirian pangan, surplus pangan, sehingga mampu ekspor dan negara akan menjadi utuh dan berdaulat. Begitu barangkali yang bisa Pak Bis sampaikan untuk video malam ini. Mari kita ciptakan petani milenial yang kaya dan mampu bersaing dengan profesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.